Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Holida, NIM 211105010031. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya dari kelompok 4 yang akan menerangkan tentang ijma sebagai hukum dalam muamalah. Saya akan menerangkan tentang pengertian ijma dan kedudukan ijma sebagai sumber ajaran Islam. 1. Pengertian ijma. Apa sih ijma? Ijma secara bahasa adalah niat yang kuat. Dan secara bahasa memiliki makna yakni keinginan kuat dan perencanaan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah semua kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau terhadap suatu hukum syar'i. Kesepakatan ulama dapat terjadi dengan 3 cara, yakni 1. Dengan ucapan atau qauli, yaitu kesepakatan berdasarkan pendapat yang dikeluarkan oleh para mujtahid yang diakui sah dalam suatu masalah. Yang kedua, dengan perbuatan atau fi'li, yaitu kesepakatan para mujtahid dengan mengamalkan sesuatu. Yang ketiga, yaitu dengan diam atau sukut, apabila tidak ada di antara mujtahid yang membantah terhadap satu pendapat atau 2 mujtahid lainnya dalam suatu masalah. Yang kedua, kedudukan ijma sebagai sumber ajaran Islam. Kedudukan ijma di antara dalil-dalil syar'i. 1. Secara global, ijma merupakan dalil yang paling terpuji di antara dalil-dalil yang telah disepakati dan diboleh dijadikan hujjah. Yang kedua adalah ijma diutamakan atas Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, ijma adalah dalil yang menunjukkan adanya dalil syar'i yang menjadi sandaran, karena menurut jumhur ulama harus memiliki sandaran. Yang keempat adalah ijma hujjah mutlak yang tidak berlaku nasyak atau penghapusan. Yang kelima, ijma sejalan dengan kitab dan al-hadis. Maka sudah dijelaskan bahwa kedudukan ijma dan dalil-dalil syar'i yang menempati posisi paling mulia adalah ijma, sehingga harus diberi perhatian yang besar sesuai dengan posisi serta kedudukannya. Dalil-dalil yang menguatkan ijma sebagai sumber ajaran Islam yaitu: pertama, dalil Al-Quran. Dalil penetapan ijma sebagai sumber hukum Islam ini antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Bisa kalian baca di Al-Quran terjemah. Ijma ini menempati tingkat ketiga sebagai hukum syar'i setelah Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma. Yang kedua yaitu dalil hadis. Adapun dalil yang berasal dari hadis Rasulullah SAW tentang kedudukan ijma dalam hukum Islam terdapat pada hadis yang berbunyi, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun hadis lain yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apa yang menurut orang-orang Islam baik, maka ia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Malik. Dalam pemahaman seperti ini, pada dasarnya ijma dapat dijadikan alternatif dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang di dalamnya Al-Quran maupun As-Sunnah tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Bisa diteliti oleh para mujtahid. Sampai di sini dulu presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata atau pengucapan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.